Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Endaro dan juga rekan-rekan sahabat Matematika. Di sini kami dari kelompok hak asasi manusia yang beranggotakan saya, Hati absen 7, Kevin Katerina absen 12, Safina Putri absen 19, dan juga Siti Mustafa absen 21 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami mengenai bab hak asasi manusia. Sebelum itu, kita akan disajikan video wawancara yang sudah kami wawancarai dengan teman kami. Silakan menonton. Halo teman-teman semua, dalam video kali ini aku dan teman-teman ada Denny, Vina, dan Siti. Kita akan mewawancarai teman-teman kita mengenai hak asasi manusia. Oke, langsung aja di sini aku sudah bersama temanku. Boleh silakan memperkenalkan diri. Halo, mohon maaf sebelumnya kalau di sini agak berisik ya. Karena kebetulan lagi ada di lab SMK. Perkenalkan, nama aku Lira Maratu, biasanya dipanggil Lirai. Saat ini aku kuliah di Universitas Indonesia. Oke, halo Kak Lirai. Aku Deni. Di sini aku mau tanya-tanya sedikit nih tentang HAM. Sebelumnya boleh minta untuk banyak kenalan dulu nggak? Halo, kenalin aku Elisa Anggraini. Bisa dipanggil Elisa. Halo Lisa. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Menurut Kak Lirai, HAM atau hak asasi manusia itu apa sih? HAM atau hak asasi manusia sendiri adalah suatu hak atau suatu anugerah ya yang diberikan Tuhan dari kita lahir. Jadi ketika kita masih dalam janin pun kita juga sudah memiliki hak asasi manusia seperti itu. Jadi hak asasi manusia itu dari yang saya tahu itu mencakup seluruh hak yang pantas dan juga wajib dimiliki oleh seluruh manusia. Hak yang melekat pada dirinya masing-masing atau seseorang mempunyai hak sendiri-sendiri gitu. Terus tanpa memandang kayak ras, suku, bangsa, agama, ataupun apapun. Jadi setiap manusia itu pasti punya hak asasi manusia. Setiap manusia itu boleh mengekspresikan diri mereka masing-masing, tidak tergantung oleh orang lain gitu. Kurang lebih gitu sih. Lalu ada berapa macam hak asasi manusia yang kamu ketahui? Yang saya tahu adalah hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi ekonomi. Udah sih, itu aja sih. Ini aku tahu aja ya. Ada hak berpendapat, terus hak untuk sosial budaya, hak pribadi tiap-tiap manusia, lalu hak politik, dan masih banyak lagi sih yang aku tahu, cuma itu aja. Hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, hak untuk beragama, hak untuk mendapatkan pendidikan. Terus selanjutnya ada hak asasi hukum. Jadi di sini di hak asasi hukum itu setiap orang itu berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Jadi misalkan kayak hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum, terus ada juga untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Itu sih yang saya tahu. Kan di Indonesia sendiri tuh banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia kan. Ya. Itu tidak sedikit atau banyak dan juga berbagai macam variasinya. Nah, menurut Mbak Lisa, pelanggaran HAM di Indonesia yang paling Mbak Lisa ingat itu apa? Sebenarnya banyak ya pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, tapi menurutku sendiri yang paling aku ingat dan memang paling sering terjadi itu bullying gitu. Soalnya aku sendiri juga pernah terlibat dalam kasus bullying gitu loh. Setahu aku kalau di Indonesia kasus pelanggaran HAM itu yang paling aku ingat itu kasus dari Munir sih. Karena Munir sendiri kan juga merupakan aktivis HAM dan dia meninggal secara tidak wajar juga dalam perjalanan ketika di pesawat seperti itu. Seperti kayak kasusnya PKI gitu, hilangnya Masina, terus Wiji Tukul gitu sih. Kayaknya yang baru-baru ini ya, yang kasusnya terkait mahasiswa itu ada yang dari apalagi ini juga mahasiswi hubungan internasional ya, tapi di Universitas Riau yang tentang pelecehan itu dari dekannya, terus juga ada lagi yang mahasiswa yang meninggal karena diklat Menwa itu sih.
Selanjutnya ini yang terakhir ada pertanyaan, apakah dari Mbak Fida sendiri itu pernah mengalami pelanggaran hak asasi manusia atau mungkin pernah menemui pelanggaran HAM di sekitarnya Mbak Fida sendiri? Kalau untuk saya sendiri, kalau saya ingat-ingat nggak pernah ya, tapi kalau misalkan di sekitar, yang paling banyak itu mungkin pas di sosmed itu. Jadi pas di sosmed itu kebanyakan orang-orang itu emang mereka punya kebebasan berpendapat gitu, tapi mereka tuh malah menyalahgunakan itu untuk kayak menyebarkan hoax gitu, apalagi tentang perpolitikan kayak gitu sih. Bullying yang sempat saya alami waktu itu membatasi hak saya untuk menyampaikan pendapat saya. Jadi ketika saya ingin menyerukan pendapat saya, mereka menolak saya dengan cara membuli saya. Itu sih. Mereka termasuk merampas hak saya untuk menyampaikan pendapat. Kayak kalau saya berdebat dengan teman saya, dia tidak bisa menghargai pendapat saya ya, itu kalau kecil-kecil ya itu. Untuk sampai saat ini sih alhamdulillah aku masih belum pernah mengalami dan jangan sampai mengalami kasus pelanggaran HAM, karena kebetulan di universitas kita semuanya juga orang-orang itu saling menghargai, saling menghormati dan mentaati norma-norma yang berlaku. Jadi sampai saat ini aku tidak pernah menemukan kasus pelanggaran HAM untuk diri sendiri maupun orang di sekitarku seperti itu. Nah, tadi kan teman-teman udah nonton video wawancara kami tentang hak asasi manusia. Di sini kita akan membahas lebih lanjut tentang sebenarnya apa sih hak asasi manusia itu. HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya sejak dari kelahiran atau kehadiran di dalam kehidupan masyarakat. Pengertian ini menurut Bapak Adnan Dwi Nasution. Selanjutnya mengenai macam-macam hak asasi manusia. Di sini ada 6 macam-macam hak asasi manusia yang kita miliki. Yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal human rights. Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berpergian, bergerak, berpindah ke berbagai tempat, dan lain sebagainya. Jadi misalkan sekarang itu lagi zamannya toxic relationship gitu kan ya. Jadi ketika pasangan kalian itu nggak ngebolehin pergi sana-sini, itu sebenarnya udah melanggar hak asasi manusia. Lalu berikutnya ada hak asasi politik atau politic rights. Ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya hak dipilih dan memilih, hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintah, hak dalam membuat petisi, dan lain sebagainya. Poin ketiga, hak asasi ekonomi atau property rights. Hak ini menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Contohnya kebebasan dalam hal jual beli, perjanjian kontrak, penyelenggaraan sewa-menyewa, memiliki sesuatu, dan memiliki pekerjaan. Jadi ketika seseorang itu berbisnis, bekerja, itu mereka menggunakan hak asasi manusia. Lalu poin berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya poin keempat yaitu hak asasi peradilan atau procedural right. Hak ini merupakan hak dalam memperoleh perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Misalnya hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan, pemeriksaan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, dan penyidikan antarmuka. Selanjutnya macam hak asasi manusia yang kelima yaitu hak asasi sosial budaya. Hak ini terkait dalam kehidupan masyarakat. Contohnya adalah hak untuk menentukan, memilih, dan melakukan pendidikan. Hak untuk pengajaran, untuk mendapatkan budaya sesuai dengan bakat dan minat. Selanjutnya macam hak yang terakhir yaitu hak asasi manusia atau legal equality rights, yaitu hak untuk mendapatkan kependudukan yang sama dalam hal hukum dan pemerintahan. Misalnya mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintah, menjadi pegawai sipil, Selain macam-macam hak asasi manusia, terdapat juga ciri-ciri hak asasi manusia. Antara lain, hak tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan.
Yang kedua, HAM tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Selanjutnya, HAM bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia dalam kandungan. Yang terakhir, HAM sifatnya universal, sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan lainnya. Selanjutnya mengenai Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Nah, di negara Indonesia ini, hak asasi manusia itu dijamin di Undang-Undang Dasar Pasal 28. Yang pertama, Pasal 28A mengenai hak hidup yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, Pasal 28B mengenai hak berkeluarga yang berbunyi ayat pertama, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ayat kedua, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berikutnya Pasal 28C ayat yang pertama, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Lalu ayat kedua, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Ini mengenai hak memperoleh pendidikan. Lalu berikutnya Pasal 28D, ayat pertama, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ayat yang kedua, setiap orang berhak untuk bekerja, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ayat ketiga, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dan ayat yang keempat, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Ini mengenai kepastian hukum. Lanjut, ada pasal 28E yang mengatur tentang kebebasan beragama, yang berbunyi pada ayat 1, hak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat 2, hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ayat yang ketiga, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Lanjut, ada pasal 28F yang mengatur tentang komunikasi dan informasi, yang berbunyi, hak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Lanjut, ada pasal 28D yang mengatur tentang kesejahteraan dan jaminan sosial, yang pada ayat 1 berbunyi, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Kemudian ayat yang kedua berbunyi, hak untuk bebas atas penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Selanjutnya, kita membahas contoh-contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Kasus yang pertama yaitu kasus tragedi Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965 hingga 1966. Nah, pada kasus pelanggaran HAM ini, sejumlah jenderal dibunuh dalam peristiwa 30 September 1965. Nah, pemerintahan Orde Baru ini kemudian menuding Partai Komunis Indonesia sebagai biang-keroknya. Lalu pemerintahan saat itu membubarkan organisasi tersebut dan melakukan razia terhadap simpatisannya. Nah, razia itu dikenal dengan operasi pembersihan PKI. Komnas HAM memperkirakan 500.000 hingga 3 juta warga tewas dibunuh saat itu. Nah, ribuan lainnya diasingkan dan jutaan orang lainnya harus hidup di bawah bayang-bayang cap
PKI. Nah, selama bertahun-tahun dicap PKI ini, dalam peristiwa ini Komnas HAM balik menuding Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan semua panglima militer daerah yang menjabat saat itu sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Nah, pada saat ini kasus ini masih ditangani oleh Kejaksaan Agung, namun penanganannya lamban. Tahun 2013 lalu Kejaksaan mengembalikan berkas ke Komnas HAM dengan alasan datanya yang kurang lengkap. Contoh kasus pelanggaran HAM selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Siti. Kasus pelanggaran HAM yang selanjutnya adalah kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Talib. Munir ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta-Amsterdam pada 7 September 2004. Saat itu ia berusia 38 tahun. Munir adalah salah satu aktivis HAM paling vokal di Indonesia. Jabatan akhirnya adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial saat dijabat Dewan Kontras. Namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa itu. Seketika itu, dia membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim Mawar dari Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia. Setelah Soeharto jatuh, penculikan itu menjadi alasan pencopotan Danjen Kopassus Prabowo Soeharto jatuh. Danjen Kopassus Prabowo Subianto dan diadilinya para anggota tim Mawar, namun hingga hari ini kasus itu hanya mampu mengadili seorang pilot maskapai Garuda, Polikarpus Budihari Priyanto. Poli mendapat vonis hukuman 14 tahun penjara karena terbukti berperan sebagai pelaku yang meracuni Munir dalam penerbangan menuju Amsterdam. Namun banyak pihak yang meyakini Poli bukan otak pembunuhan. Belum juga selesai pengungkapan kasusnya, Poli malah dibebaskan bersyarat. Pada Juli 2004, Komnas HAM mengeluarkan laporan penyelidikan pro justisia atas dugaan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan di Wamena. Kasus tersebut dilaporkan setelah 9 orang terbunuh. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.